Selamat malam Bapak dan Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Minggu pertama Paskah. Kemarin kita sudah merayakan Paskah, maka malam ini kita di hari kedua merayakan Paskah dengan satu tema cinta yang mula-mula. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan malam hari ini saya ambilkan dari Matius 28 ayat 7 dan 10 demikian. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Amin. Mari kita berdoa lebih dulu. Bapa yang di surga, kami bersyukur malam ini kami kembali merayakan dan mengenang peristiwa Paskah. Kiranya Roh Kudus menolong dan menopang kami. Terima kasih Bapa. Kami berserah dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu peristiwa yang menurut saya agak aneh. Kenapa agak aneh? Yesus disalib di Golgota, di sekitar Yerusalem. Dimakamkan juga di dekat Golgota, dekat Yerusalem. Tetapi ketika Yesus bangkit dari antara orang mati pada hari pertama minggu itu, yakni hari Minggu, justru Yesus menghendaki bertemu dengan murid-muridnya, dengan saudara-saudaranya di Galilea yang cukup jauh dari Yerusalem. Kenapa tidak dikubur saja supaya murid-murid sungguh percaya bahwa Yesus sudah bangkit? Kenapa tidak di Yerusalem? Mungkin bisa mengambil tempat di rumahnya Pilatus atau di bait Allah, supaya orang menyaksikan ini loh, Yesus sudah hidup. Atau mungkin di Golgota, di dekat salibnya. Ini dulu salib saya kemarin untuk menyalibkan saya hari Jumat itu, dan sekarang hari Minggu ini saya sudah bangkit gitu. Tetapi kenapa itu tidak dilakukan oleh Yesus? Tetapi justru Yesus menghendaki bertemu dengan para murid di Galilea. Ada apa? Kenapa Yesus ingin bertemu dengan para murid itu di Galilea? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu para murid berasal dari Galilea. Sehingga kalau Yesus menghendaki bertemu dengan para murid di Galilea, tentu Yesus ingin mengenang kembali perjumpaannya dengan para murid di Galilea. Lalu kalau mengenang itu ada apanya, saudara? Salah satu alasan yang mendasar kenapa Yesus ingin bertemu dengan para muridnya di Galilea adalah di sanalah cinta pertama kali bersemi.
Di sanalah cinta mula-mula itu tumbuh. Di sanalah cinta yang mula-mula itu berpadu. Di sanalah, di Galilea lah, di Danau Tiberias lah, di Danau Galilea lah, terjadi perjumpaan cinta kasih yang luar biasa antara Yesus dengan Simon Petrus, dengan Yohanes, dengan Yakobus, dengan Andreas dan sebagainya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, di Galilea lah cinta yang mula-mula itu bertumbuh. Saudara-saudara, kita bisa merasakan kalau cinta yang mula-mula itu bertumbuh, oh luar biasa indahnya. Kita ingat sebuah nyanyian pop, jatuh cinta. Jadi kalau orang lagi jatuh cinta itu kadang nggak doyan makan, keluar masuk pintu berkali-kali, mau melakukan apa bingung, hatinya berkobar-kobar, semangatnya luar biasa. Tetapi juga jadi bercampur aduk jadi satu. Nah, demikian juga ketika para murid ini cinta kasihnya bertumbuh kepada Yesus ketika pertama kali dipanggil untuk menjadi murid Yesus, juga sangat luar biasa. Begitu Petrus dipanggil, langsung tinggalkan itu perahu, tinggalkan itu jala, mengikut Yesus. Demikian juga Yohanes dan Andreas, begitu dipanggil, demikian juga Yakobus, panggil semuanya, tinggalkan itu perahu, tinggalkan itu jala, dan ikut Yesus. Ketika itu dipilih, dipanggil, luar biasa. Jadi sangat-sangat luar biasa. Tetapi cinta yang mula-mula itu ternyata rapuh. Kenapa rapuh? Kenapa kemudian mati? Begitu melihat Yesus disalib, seakan-akan semangat yang makantar-kantar yang luar biasa yang ada di benak mereka ketika di Galilea itu hilang. Ketika di Tiberias itu hilang. Hilangnya di Yerusalem ketika Yesus harus disalib. Bahkan Petrus menyangkal Yesus 3 kali, aku tidak kenal dia, aku tidak tahu dia, aku bukan dia. Nah, karena itulah sangat beralasan kalau Yesus begitu dia bangkit dari antara orang mati, dia menghendaki bertemu para murid di Galilea, di Danau Tiberias. Kenapa? Karena untuk membangkitkan kembali cinta yang mula-mula, supaya semangatnya, cinta kasihnya tetap menyala-nyala. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan kita. Kalau dalam benak kita cinta yang mula-mula kepada Yesus, perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan Yesus terus membara, maka akan merasakan sukacita yang besar, merasakan semangat yang luar biasa. Dan di situ kita akan melihat bagaimana kita senantiasa setia melayani Tuhan, setia beribadah, setia, bahkan dalam setiap detak jantung kita ada Yesus. Saudara-saudara, tetaplah tumbuhkan cinta yang mula-mula itu, sehingga cinta yang mula-mula itu akan terus menyemangati kita bekerja. Cinta yang mula-mula itu akan terus menyemangati kita untuk bertumbuh, mewartakan sukacita, menghidupi keluarga, dan menopang terus seluruh rencana masa depan kita. Yakinlah bahwa ketika
kita terus menumbuhkan semangat cinta yang mula-mula dalam seluruh kehidupan kita, maka kita akan menyaksikan mujizat Tuhan yang luar biasa. Malam hari ini, saudara yang kasih Tuhan, kita tidak perlu berlama-lama, tetapi mari tetap tumbuhkan cinta yang mula-mula, cinta dengan keluarga, cinta dengan anak-anak, cinta dengan sesama kita, dan terlebih cinta kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memanggil saudara menjadi keluarganya, dan Tuhan telah menumbuhkan cinta yang mula-mula dalam diri saudara, dan karena itu saudara terus berpengharapan. Amin. Mari kita bersaat teduh. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh luar biasa memberikan pengharapan kepada hidup kepada kami dengan menumbuhkan cinta yang mula-mula. Kalau Engkau ingin bertemu dengan para murid setelah Engkau bangkit dari mati, itu karena Engkau ingin supaya semangat para murid, kesetiaan para murid, cinta kasih tumbuh kembali seperti mula-mula para murid dipanggil, sehingga akan terus menjadi pelayan-pelayan yang setia. Demikian juga dalam kehidupan kami akan terus setia melakukan pelayanan sukacita seperti cinta yang mula-mula tumbuhkan pada kami, sehingga dengan demikian hati kami damai, penuh sukacita dan pengharapan. Terima kasih Bapa, dan biarlah dalam kelemahan kami Engkau menumbuhkan kami semangat dan cinta kasih yang mula-mula yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan itu. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus kami berdoa, dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita akhiri dengan satu pujian dari Kidung Jemaat 395, bait yang pertama, kedua, dan ketiga. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku, ku beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Sudah ku jadi miliknya, ia pun milikku kekal. Yakin penuh ku ikutlah, suara Tuhan ku kenal. Indahlah
Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Terima kasih, sampai ketemu besok pagi jam 5. Amin.